Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut kasus luar biasa terkait program makan bergizi gratis dan kebutuhan gizi apa saja yang harus dipenuhi dalam MBG. Saat ini kita sudah terhubung bersama Ibu Yenita, Ketua ASDI PD Sumsel, yang juga Ketua Prodi S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Baik, bersama saya Rica ya Ibu ya, kita akan mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Ibu, untuk kita membicarakan mengenai MBG ini sendiri, ini merupakan kasus yang cukup memprihatinkan ya Ibu ya. Karena kasusnya sendiri, kasus keracunan para siswa SD ini terjadi dari Sabang hingga Merauke. Cukup banyak yang menjadi korbannya keracunan ini sendiri. Ada yang masuk rumah sakit sampai muntah-muntah seminggu, dan kemudian ada yang sampai harus diinfus dan sebagainya. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai seorang ahli gizi, kita melihat MBG di Sumatera Selatan ini seperti apa, Ibu? Terima kasih, Mbak Rica. Untuk MBG di Sumatera Selatan, kalau kita lihat kasus yang terjadi, mungkin tidak separah di daerah Jawa ya, jadi masih bisa terkendali. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan bahwa pemberian makanan bergizi gratis itu haruslah kita pahami sekali. Kenapa? Karena haruslah sehat. Tapi kenyataan di lapangan itu makanan sudah terkontaminasi atau tidak layak konsumsi. Begitu Mbak Rica. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, adanya kontaminasi dari makanan MBG yang harusnya dijaga dengan ketat ya Bu ya, karena ini adalah makanan yang akan dikonsumsi. Logikanya adalah ketika orang memasak, terus kemudian salah masak, paling makanannya itu menjadi tidak enak. Ini malah menjadi beracun untuk anak-anak. Nah, ini fenomena ini maksudnya apa yang terjadi di lapangan sepertinya Bu? Selain daripada mungkin kualitasnya yang tidak terjaga mungkin? Sebenarnya panjang proses yang kita lihat di dalam terjadinya kontaminasi. Kita mulai, jadi kalau sistem di keamanan pangan itu ada namanya HACCP. Artinya bagaimana kita melihat analisis kritikal kita lihat di kualitas bahan. Ibu mohon maaf, sambungannya agak terputus-putus. Halo? Halo? Iya, sambungannya agak terputus. Ya, sudah oke. Ibu boleh diulangi lagi jawabannya tadi? Mohon maaf. Oke. Jadi yang harus kita perhatikan itu bagaimana kualitas bahan makanan yang disediakan. Jadi kualitas bahan makanan yang disediakan itu apakah sudah baik. Jadi kita harus memeriksa atau mengidentifikasi dulu bahan makanan yang akan kita olah. Misalnya bahan makanan yang datang itu seperti sayur, lauk hewani, itu diperiksa dulu. Apakah benar segar? Kan kita nggak tahu nih belinya di mana. Jadi seperti sayur, kalau misalnya di dalam sayuran itu ada ya biasanya ulat, itu haruslah diidentifikasi dulu. Kemudian seperti ayam, apakah baunya kita cium dulu, kemudian apakah terlihat segar, apakah warnanya sudah berubah. Ini namanya mengidentifikasi, sampai juga ke bahan makanan lainnya seperti nabati dan seperti buah juga seperti itu. Nah, setelah kita melihat mengidentifikasi, kita harus tahu mengevaluasi risiko. Artinya mengidentifikasi itu langkah-langkah supaya makanan yang akan diolah tadi tidak terkontaminasi atau terhindar dari yang tidak diinginkan. Nah, setelah kita tahu kualitasnya baik, mulai kita dari persiapan, kita mulai dalam pengolahan. Nah, di dalam pengolahan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan zat gizi, kemudian untuk membunuh bakteri dan kuman-kuman atau bakteri atau virus-virus yang ada di makanan. Nah, di sini nih proses yang harus kita perhatikan di dalam pengolahan makanan. Nah, setelah pengolahan makanan itu benar-benar sesuai dengan bahan seperti memasak lauk hewani, itu akan berbeda dengan cara memasak sayuran. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, setelah makanan itu jadi, mulai dari nasi, ada lauk pauknya, ada sayurannya. Nah, sebelum kita packing, nah ini kita perhatikan lagi, kita rasa dulu makanan ini. Apabila sudah oke kualitasnya, maka kita mulai packing. Nah, jarak setelah dimasak sampai ke packing ini harus diperhatikan.
Kenapa? Karena inilah sumber kontaminasi yang terjadi pada makanan itu di lingkungan sekitar. Apakah lingkungan itu bersih atau tempat wadah-wadah makanan itu sudah bersih. Nah, karena ini adalah sumber-sumber kontaminasi, sehingga akan terjadilah pembusukan pada makanan atau bakteri itu ada masa inkubasinya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, setelah di packing, selama perjalanan apa kita pastikan dulu nih makanan ini pada suhu yang tepat, tidak dibawa ke sampai ke tempat. Jadi artinya mulai dari persiapan bahan makanan, kemudian pada saat pengolahan, kemudian saat pendistribusian, ini haruslah secara teliti diawasi oleh petugas-petugas di lapangan. Begitu, Mbak. Berarti pada dasarnya sebenarnya bukan hanya bahan makanannya saja yang harus diperhatikan, lebih ke arah quality controlnya, Ibu ya. Ya, kalau kita betul. perhatikan di sini, HACCP-nya ya benar. Berarti Jadi lebih ke arah quality controlnya harus controlnya. diperketat lagi seperti itu ya. Oke, baik. Ya, Nah, menurut Ibu nih, kemarin itu kan sempat ada postingan-postingan di mana ada salah satu anggota komisi DPR yang memprotes juga bahan makanannya sendiri yang mungkin kurang bergizi. Kita kan Indonesia ini Bu penuh dengan... Halo Ibu, apa sudah terdengar? Halo? Halo Ibu? Ya, ini putus-putus bentar, Mbak. Oke, baik. Ya, halo. Baik. Ya. Ya. Sudah Jadi, terdengar jelas, Ibu? lagi, Sudah terdengar jelas? Halo? Ya, halo. Baik. Sudah terdengar, Ibu? Ya, terdengar. Oke. Baik. Oke. Mari kita Tadi lanjut. pertanyaan. Kita lanjutkan kembali pertanyaan saya tadi ya Bu ya. Kita tahu sendiri kemarin itu ada potongan-potongan video viral yang menjelaskan di dalam situ ada salah satu anggota komisi DPR yang memprotes bahan-bahan dari MBG itu sendiri merupakan bahan-bahan yang kurang bermutu atau kurang bergizi. Kita tahu di Indonesia ini Ibu sudah begitu kita mempunyai banyak sekali sumber daya alam seperti ikan atau mungkin seafood atau mungkin bahkan ayam pun banyak yang bagus di pasaran. Tapi mengapa malah dipilihnya adalah bahan bergizi MBG yang kurang berkualitas seperti misalnya daging yang dicampur dengan tepung saja Ibu. Nah, kalau menurut pendapat Ibu sendiri, sebenarnya untuk menu dari MBG ini sendiri apa yang seharusnya ada di dalam program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak-anak kita, Bu? Baiklah. Kita tahu kan kalau misalnya pada saat kita membeli ini pada saat kita membeli kita bisa cek kan kualitas atau mutu. Misalnya kita mengecek misalnya tadi seperti daging, apakah benar daging ini segar, warnanya merah, kemudian tidak pucat dan tidak dieskan. Itu kan sebenarnya bisa kita ketahui kualitasnya. Itu bahan-bahan makanan yang kita perhatikan. Nah, pada saat penerimaan bahan makanan sampai di tempat SPPG atau tempat pengolah makanan, itu harus disortir. Kalau itu benar, kita harus berani menolak bahan makan itu tidak sesuai. Di sini prinsipnya. Jadi kalau sudah jelas bahan itu tidak bagus atau tidak kualitas baik sesuai dengan spek yang sudah ditentukan, maka si penerima harus menolak. Itu yang penting. Kalau dia tidak berani menolak, maka bahan kualitas tadi yang kualitasnya kurang itu akan masuk di dalam pengolahan. Ya makanya ketemu yang namanya ayamnya ada belatung, itu pasti kualitas bahannya ya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta, seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahan-bahan makanan yang datang, si penerima harus cek seleksi satu-satu, harus berani menolak kalau tidak segar. Mungkin di situ intinya. Jadi penerimaan awal bahan makanan itu haruslah diselektif secara teliti, kualitas benar tidak sesuai dengan spesifikasinya. Begitu Mbak. Kalau untuk menurut pendapat Ibu sendiri, apa upaya lain Bu yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan pada makanan MBG ini sendiri? Sebenarnya keracunan itu terjadi kan karena kerja tim yang tidak solid kali ya Mbak ya. Jadi kenapa kerja tim? Di dalam SPPG itu benar sudah ada tugas masing-masing, itu satu. Yang kemudian kita harus tahu benar penjamah makanan.
sanitasi hygiene-nya, apakah dia cuci tangan, apakah kukunya harus dipotong, kemudian apakah pakai sarung tangan, pakai tutup kepala, pakai masker. Karena kenapa? Kalau tidak pakai masker pada saat itu para pengolah itu berbicara, ini akan mengkontaminasi makanan. Nah, di sini harus yang diawasi secara teliti pada saat pengolahan makanan. Itu yang diperhatikan. Nah, penjamah-penjamah makanan itu sebenarnya juga harus diperiksa ya, harus ada surat yang menyatakan penjamah makanan itu benar-benar sehat. Yang pertama, apakah ada sakit kulit, kemudian juga, nah ini juga harus diperhatikan di penyedia-penyedia makanan, bahwa petugas yang berada di pengolahan makanan haruslah sehat. Kalau perlu ada surat kesehatan dokter. Karena ini juga akan berbahaya apabila dia mempunyai penyakit kulit, misalnya seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Nah, ini juga kemarin Ibu sempat ada beredar juga keterangan bahwa para petinggi yang mengurusi MBG ini sendiri tidak ada satupun ahli gizi di dalamnya. Apakah menurut Ibu sendiri untuk hal ini, terutama area Sumatera Selatan, perlu adanya evaluasi agar program MBG ini dapat memberikan makanan bergizi untuk siswa? Karena kita tahu sendiri, kalau yang mengurusi suatu masalah itu bukan ahlinya, tentu saja akan jauh menyimpang dari tujuan awal seperti itu, Bu. Dalam suatu pekerjaan atau ini dikatakan kita melayani rakyat Indonesia, terutama pada anak-anak yang akan kita beri makanan, kemudian sehat, kemudian nanti pada masa depannya pada Indonesia emas akan tercapai. Harusnya di sini harus dikelola oleh memang orang yang punya kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kalau itu namanya Badan Gizi Nasional, harusnya yang duduk di sana benar-benar orang yang mengerti akan gizi, orang yang memang ahli di bidangnya. Jadi saran-saran kita ya sebagai profesional hendaknya memang harus dikelola oleh ahli gizi seperti itu. Mungkin untuk yang lain-lainnya juga secara administrasi pastinya itu merupakan tim yang baik. Jadi tetap aja harus dikelola oleh orang yang profesional. Mungkin seperti itu. Untuk evaluasi programnya sendiri menurut Ibu bisa seperti apa, Bu? Kalau dari kacamata sebagai seorang Ketua Prodi S1 Gizi, Ibu? Sebagai evaluasi, harusnya setiap PPG, penyedia MBG, itu haruslah mendapat sertifikasi layak hygiene sanitasi. Apabila itu tidak dapat sertifikasi layak hygiene sanitasi, itu nggak bisa operasional, karena disinilah intinya bagaimana mereka tidak mendapat sertifikasi ternyata melayani pemberian makanan MBG. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian air ini sangat penting. Jadi kalau air itu harusnya diperiksa layak enggak untuk digunakan dalam mengolah makanan. Nah, kalau kita lihat seperti sebenarnya MBG ini kok untuk porsi 3.000 sampai 4.000 ini cukup banyak. Artinya membutuhkan pengelolaan yang tepat dan baik. Begitu. Oke, baik. Mungkin itu saja Ibu obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih insight yang sudah Ibu berikan kepada kami. Semoga tentunya program MBG ini akan dijadikan melakukan evaluasi lagi maksud kami supaya nantinya para siswa kita bisa makan MBG ini dengan aman tentunya ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Yenita sekali lagi. Iya, baik. Terima kasih Ibu sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.